Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, bagaimana supaya warung saya ini laris gitu ya. Saya ini janda anak dua ya. Bagaimana supaya warung saya ini laris? Yang perlu Anda lakukan adalah bangkitkan energi positif Anda, hilangkan kecemasan Anda, yakin ya. Anda harus memiliki keyakinan, timbulkan semangat juang Anda untuk ya orang yang Anda cintai ya, buah hati Anda tadi. Ketika itu muncul, maka semangat Anda ini akan berlipat-lipat, beribu-ribu lipat ya. Bukan berlipat-lipat, tapi beribu-ribu kali lipat. Itu akan bangkit ya. Jadi ketika Anda jualan, ya diwiriti, ya dizikiri gitu ya. Ketika Anda masak misalkan ya, Anda jualan apa? Warung Anda ini jualan apa? Misalkan jualan Anda jualan rujak misalkan ya. Ya, ketika ngulek rujak, ngulek kacangnya itu ya, Anda sambil wirid ya, sambil zikir. Semoga makanan ini membawa keberkahan bagi yang makan ya. Jadi mendoakan orang yang makan gitu. Semoga makanan di warung saya ini bisa mengenyangkan orang yang beli, bisa memberi keberkahan orang yang makan beserta keluarganya. Nah, kita mendoakan yang positif ya. Jangan kecemasan-kecemasan tok itu muncul ya. Kalau kecemasan-kecemasan itu muncul, maka makanan yang ada di depan Anda, makanan yang Anda jual itu rasanya pahit. Ya, pahit bukan makanannya pahit, energinya ini negatif. Kalau tidak percaya ya, tanya sama Mbak Sri ini ya. Ini kan juragan catering ya, di Malaysia gitu. Ya, coba Anda tanya, ketika Anda sebel, rasa masakan Anda pasti hambar. Ya. Loh iya, pasti hambar ya. Anda buat sambal aja, buat sambal ya. Lomboknya katakanlah sama-sama 3, terus kasih terasi, kasih tomat ya, kalau suka tomat kasih berambang merah itu, entah mentah entah digoreng ya. Coba Anda suruh 10 orang itu ngulek semua gitu, pasti rasanya nano-nano gitu loh. Enggak sama, rasanya beda-beda, beda tangan, beda rasa. Padahal ya lomboknya sama, terasinya ditimbang sama, ukuran lomboknya ditimbang sama, berambangnya ditimbang sama, huleke sama, layaknya sama, rasanya berbeda. Pernahkah Anda berpikir sejauh ini ya? Nah, itulah kekuatan rasa akan mempengaruhi hasilnya gitu. Ketika rasa Anda senang, hasilnya ya pasti enak, hasilnya ya pasti keberkahan. Lah inilah yang harus kita bentuk. Manakala teman-teman weton Sabtu usahanya di bidang kuliner gitu ya. Tapi ya usaha-usaha yang lain pun juga sama gitu loh ya. Ketika energi Anda ini positif, itu akan bisa membawa keberkahan terhadap usaha Anda. Ketika energi Anda negatif ya, positif membawa keberkahan, negatif itu akan menjadi sumbatan-sumbatan ya. Contoh negatif ya, Anda ini punya warung ya, sebelah Anda ini juga punya warung ya, jualannya beda misalkan, atau jualannya sama, warung sebelah Anda ini laris, warung Anda tidak laris. Akhirnya muncul spekulasi, oh ini pakai pelaris. Nah, bukan pelarisnya itu yang menutup ya, yang menutup warung Anda, tapi pikiran negatif Anda ini yang menutup diri Anda sendiri, yang memblok diri Anda sendiri. Ketika warung sebelah katakanlah menggunakan pelarisan, pakai ilmu sihir, ilmu teluh, santet, guna-guna dan sebagainya, ketika Anda bisa berpikir positif, maka ilmu tadi tidak akan bisa masuk ke dalam diri Anda. Tapi kalau Anda berpikir negatif, ilmu itu akan masuk ke dalam diri Anda, akhirnya terjadi seret rezeki Anda.
Itulah dasar kenapa Tuhan ya memberikan izin Anda itu terkena sihir, terkena santet, terkena teluh. Karena apa? Energi negatif Anda ini penuh. Nah, ketika teman-teman weton Sabtu bisa menyadari ini, dibersihkan. Semua masalah itu ada solusinya. Ya. Cuma Anda mau enggak menyelesaikannya, kan pertanyaannya di sana. Ya, jadi kembali ke tema ya. Bagaimana supaya warung saya laris ya? Bagaimana supaya usaha catering saya laris ya? Ya Anda harus berpikir positif. Supaya pancaran energi positif Anda itu masuk dalam makanan, makanan Anda ini memberi keberkahan. Lah kuncinya di sana. Jadi semangat ya. Ketika Anda mau berangkat berdoa. Ketika lagi masak berdoa di dalam batin, isi hari-hari Anda ini berdoa. Ya, goreng misalkan goreng apa? Goreng kacang gitu ya. Sambil sholawatan misalnya. Di dalam batin saja gitu ya. Oh, umi. Nah, nanti dikira Anda ini dari dukun gitu ya. Ya, di batin saja. Ya, ketika Anda goreng di batin sholawat. Ya, pancarkan energi positif. Nah, sehingga makanan yang Anda sajikan, makanan yang Anda jual, benar-benar bisa memberi keberkahan. Ya. Dan selain itu, ya, Anda juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Perkembangan teknologi. Ya. Sekarang ini butuh marketing juga, ya. Butuh kita itu online kan, gitu ya. Anda mau jualan rujak, ya. Di rumah pun juga laku sekarang. Kalau dulu kan tidak laku gitu ya. Harus di pinggir jalan ya. Minimal orang itu tahu gitu ya. Kalau sekarang ini mau jualan di pelosok perumahan yang sulit itu ya laku juga gitu. Sepanjang marketing Anda jalan ya. Anda posting terus ya. Itu cepat sekali. Ini Anda harus kuasai juga ya. Loh iya teman-teman ya. Sekarang ini dunia ini canggih ya. Maka Anda juga harus manfaatkan ya kecanggihan HP ini ya. Bukan hanya untuk Facebookan, WhatsAppan atau nonton YouTube toh ya. Bukan. Gunakan untuk bisnis Anda juga. Ya, cuma main game toh ya. Ini game ini sama sekali tidak ada ya. Saya tidak tahu ya, dari kecil saya tidak suka main game ini. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi isinya yo beberapa aplikasi amalan ya, misalkan Al-Quran, ya, sholawat dalail, rotib. Ya, jadi sifat-sifatnya yang bermanfaat saja. Ya, demikian motivasi kali ini. Semoga teman-teman weton Sabtu ya bisa sukses dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.